Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sangat saya hormati rekan-rekan pers, media, yang sangat saya hormati para pekerja migran Indonesia yang saat ini ada di negara-negara penempatan. Perkenankan saya sebagai Kepala BP2MI hari ini, tanggal 15 April 2024 untuk menyampaikan keterangan pers terkait tindak lanjut penyelesaian penanganan barang kiriman milik pekerja migran Indonesia. Mencermati perkembangan terkait barang kiriman milik pekerja migran Indonesia pasca kunjungan saya dan juga BP2MI ke Pelabuhan Tanjung Emas Semarang dan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya pada tanggal 4 dan tanggal 5 April 2024, ditindaklanjuti dalam bentuk 2 kali rapat tingkat eselon 1 Kementerian Lembaga yang dipimpin oleh Sesmenko Perekonomian Republik Indonesia. Kemudian rapat yang dipimpin oleh Menko Perekonomian yang dihadiri oleh pimpinan kementerian dan lembaga, dan kemudian diikuti dengan perubahan atau revisi Peraturan Menteri Perdagangan nomor 7 tahun 2024 dengan perubahan kedua Permendag nomor 36 tahun 2024. Mohon maaf ya, atas Permendag nomor 36 tahun 2023. Dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. BP2MI telah melayangkan surat kepada Dirjen Bea Cukai nomor ya yang nanti disebutkan, yaitu B.2066-KA-SU kemudian _PB.06-5 Romawi 2023. Surat ini kami layangkan ya kepada Dirjen Bea Cukai, di mana dalam surat tersebut kami sampaikan perihal yaitu permohonan diskresi pengeluaran barang milik pekerja migran Indonesia. 2. Bahwa BP2MI telah menerima surat balasan dari Ditjen Bea Cukai nomor S-Datar 139-BC-2024 tertanggal 8 Mei 2024 tentang penyelesaian barang kiriman pekerja migran Indonesia dengan lampiran berupa 47.503 baris data nomor CN atau resi pengiriman. Yang kemudian ketiga, bahwa pada tanggal 14 Mei 2024 BP2MI melalui PLH Sekretaris Utama, dalam hal ini Pak Irjen Pol Ketua Tuadana, telah mengirimkan ya 2 surat jawaban atas surat tersebut, yaitu surat kepada Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan juga surat kepada Dirjen Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia perihal tindak lanjut penyelesaian barang kiriman milik pekerja migran Indonesia. 4. Bahwa setelah dilakukan proses ekstraksi data yang kami terima dari Dirjen Bea Cukai, diekstraksi dengan database Cisco P2MI ditemukan sebanyak 13.717 baris data nomor CN _resi pengiriman yang merupakan terdata sebagai pekerja migran Indonesia, artinya 28,88%, dan sebanyak 37.786 baris data nomor CN dan juga resi pengiriman, artinya sebanyak 71,12% tidak berhasil ditemukan di Cisco BP2MI. 5. Bahwa 13.717 baris data nomor CN ataupun resi pengiriman yang berhasil ditemukan oleh BP2MI diyakini merupakan pekerja migran Indonesia yang sesuai dengan pasal 2 ayat 1 huruf A dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 141 tahun 2023, di mana ya tentang ketentuan impor barang pekerja migran Indonesia, mereka memiliki hak untuk mendapatkan relaksasi pajak impor sebesar 1.500 US dollar. Sehingga sehubungan dengan itu, BP2MI merekomendasikan agar pihak Bea dan Cukai dapat melakukan proses segera mengeluarkan barang-barang kiriman milik pekerja migran Indonesia. Bahwa 33.786 baris data nomor CN atau resi pengiriman yang tidak ditemukan oleh BP2MI di database Cisco P2MI diyakini oleh BP2MI sebagai pekerja migran Indonesia unprosedural, sehingga ini dapat menjadi ya keputusan yang bisa diambil oleh Ditjen Bea Cukai untuk barang-barang mereka juga segera dikeluarkan karena dianggap telah memenuhi definisi pasal 2 ayat 1 huruf B
dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141 Tahun 2023 tentang ketentuan impor barang pekerja migran Indonesia yang memiliki hak mendapatkan relaksasi pajak impor sebesar 500 US dollar. Sehubungan dengan itu, sekali lagi BP2MI merekomendasikan agar bea cukai dapat melakukan proses mengeluarkan barang kiriman milik pekerja migran unprocedural. Karena negara memberikan relaksasi tidak hanya untuk PMI yang kategori prosedural, tapi juga unprocedural. 7. Di samping itu bahwa pada hari ini, ya, pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, BP2MI menerima data tambahan sebanyak 13.220 data dari pihak bea cukai, dan langsung di hari ini juga serta-merta BP2MI melakukan ekstraksi data melalui data Cisco P2MI. Ditemukan dari 13.220 data CN atau resi pengiriman, ada 1.164 baris data CN atau resi pengiriman yang merupakan pekerja migran Indonesia prosedural atau resmi, dan selisihnya 12.056 baris data CN atau resi pengiriman tidak ditemukan datanya di Cisco P2MI, namun diyakini mereka adalah PMI unprocedural. Sehubungan dengan hal tersebut, BP2MI merekomendasikan agar pihak bea cukai dapat segera melakukan proses mengeluarkan barang-barang yang hingga hari ini masih ada di pelabuhan Tanjung Mas maupun Tanjung Perak, baik milik pekerja migran Indonesia prosedural atau resmi maupun pekerja migran unprocedural. Demikian kami sampaikan keterangan pers pada hari ini. Kami berharap atas kerjasama yang baik yang selama ini dibangun, kolaborasi antara BP2MI dan Bea Cukai, Menteri Keuangan dan Kementerian Luar Negeri, ini akan semakin menunjukkan bahwa negara hadir, negara berpihak, dan negara akan mengeluarkan senantiasa kebijakan yang menunjukkan bahwa negara memiliki kepedulian yang sangat kuat kepada pekerja migran Indonesia. Kita ingin segera mengakhiri masalah tertumpuknya barang-barang milik PMI di pelabuhan yang sejak kunjungan saya tanggal 4, tanggal 5, kemudian rapat tingkat eselon 1 KL, dan juga rapat yang dipimpin oleh Pak Erlangga sebagai Menteri Perekonomian, yang hingga hari ini belum terjadi pergerakan apapun. Jadi hingga hari ini barang-barang tersebut masih berada di pelabuhan-pelabuhan, baik pelabuhan Tanjung Mas maupun Tanjung Perak. Sekali lagi, kerjasama ini adalah kerjasama untuk membuktikan bahwa PMI sebagai pahlawan devisa memiliki hak untuk dihormati oleh negaranya. Negara tidak boleh mengeluarkan kebijakan yang zalim, yang mempersulit, yang semakin menjauhkan rakyat dari cita-cita kemerdekaan dan juga cita-cita kesejahteraan. Selalu saya katakan, negara ini diproklamirkan untuk mensejahterakan rakyatnya, untuk melakukan pembebasan rakyat atas penindasan, atas eksploitasi, sehingga negara ini diproklamirkan senantiasa untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemerdekaan untuk rakyatnya. Mudah-mudahan dengan konferensi pers ini, semua pihak selain kerjasama yang semakin diperkuat, saya berharap tentu semua pihak segera melakukan tindakan-tindakan yang konkret, yaitu barang-barang yang tertahan hingga hari ini, ada yang sudah 1 tahun, ada yang 6 bulan, ya, cukup lama, dan ini sangat merugikan PMI, sangat merugikan bahkan keluarganya, karena di antara barang-barang itu sudah terlanjur rusak, membusuk, khususnya makanan yang tidak bisa sampai dan tidak bisa dikonsumsi oleh keluarganya. Kita harus mengakhiri air mata dari para pekerja migran Indonesia. Kita harus memiliki komitmen yang kuat kepada Merah Putih dan Republik ini untuk mengakhiri penderitaan para pekerja migran Indonesia. Kita juga harus memiliki komitmen yang kuat kepada Merah Putih dan Republik ini agar tidak ada eksploitasi apapun kepada para pekerja migran Indonesia. Terima kasih, salam sehat dan tetap semangat. Salam Merah Putih, bendera kita bersama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilakan rekan-rekan pers jika ada yang ingin ditanyakan. Ya, silakan. Saya Wijaya Siregar dari Harian Perspektif. Ya. Kayaknya pemerintah begitu diskriminasi terhadap PMI. Ya. Karena saya dengar kita ketahui bahwa pelancong itu diberi kebebasan pajaknya oleh bea cukai. Ini kenapa bisa begitu, Pak? Ya, menurut saya terbalik justru, ya. Barang-barang milik kiriman umum itu kan kena pajak, tidak ada relaksasinya. Justru untuk PMI itu diberikan relaksasi pajak, yaitu keringanan. Misalnya kalau PMI mengirim barang nilainya 50 juta,
maka dia dikurangi untuk 1 tahun ya 1.500 US dollar. 1.500 US dollar itu berarti sekitar 24 juta. Berarti dari 50 dikurangi 24 juta, dia cukup hanya membayar ya 26 juta. Nah, untuk yang unprosedural ternyata negara baik juga ya, sesuai arahan presiden. Jadi yang unprosedural yang sudah terlanjur mereka ada di luar negeri, barangnya diberikan relaksasi pajak sebesar 500 US dollar. Yaitu ya 1.500 dibagi 3 ya. Jadi justru perhatian negara atas apa yang diperjuangkan oleh BP2MI ini disambut baik oleh Kementerian Keuangan ya, agar PMI dalam hal barang kiriman mendapatkan relaksasi pajak. Termasuk barang bawaan. Misalnya handphone 2, dia tidak perlu kena pajak ketika dibawa oleh PMI masuk ke tanah air ya, seperti itu. Silakan, ada lagi? Pak, usai rapat-rapat namanya belum ada pergerakan di Permendak ya gitu ya. Mungkin ada upaya lain mungkin dari BP2MI misalnya gugat ke Petun gitu Pak, atau seperti apa itu? Pasca rapat dengan Pak Menko ya, Pak Erlangga, di mana Pak Zulkifli juga hadir, saya juga hadir, dan dari Kementerian Lembaga hadir, hasilnya positif. Pak Erlangga, mohon maaf, Pak Zulkifli langsung menyatakan bahwa akan mencabut ya Permendak 36 tahun 2023. Ya, walaupun kata cabut itu kemudian diklarifikasi dengan istilah direvisi. Revisinya sudah terjadi. Tadi saya sudah sebutkan di awal bahwa revisi atas Permendak nomor 36 tahun 2023 itu menjadi ya Permendak nomor 7 tahun 2024. Jadi kalau di awal Permendak menyatakan ada pembatasan atau lartas atas barang-barang PMI, maka hasil revisi tidak ada pembatasan. Jadi PMI mau sebanyak-banyaknya ngirim, apakah celana, apakah baju, jenis pakaian apapun, ya, aksesoris, kosmetik, alas kaki, tidak lagi dibatasi. Pembatasan yang dimaksud sebagaimana ide awal BP2MI waktu memperjuangkan tentang relaksasi adalah pembatasan tentang pemberian relaksasi pajak. Kita kan inginnya semua dibebasin gitu. Kalau barang PMI itu jangan kena pajak deh sepeser pun. Inginnya begitu. Tapi karena berbagai pertimbangan dan suara ini diambil ya juga dari pertimbangan KL, maka kita hanya diberikan 1.500 US dollar selama 3 kali kiriman, atau bisa diakumulasi dalam 1 tahun 1 kali kiriman. BP2MI bahkan berjuang sampai titik darah penghabisan. Kalau tidak semua ya PMI barangnya dibebaskan, minimal kita mengikuti best practice-nya, yaitu Filipina. Filipina itu 2.800 US dollar. Rapat di hadapan Pak Erlangga saya jelaskan, kalau kita mau jujur, maaf Pak Menko, maaf Pak Zulkifli Hasan, maaf Bapak Ibu dari Kementerian Lembaga, Indonesia harus malu sama Filipina. Filipina itu negara kecil. Tapi Filipina sebagai negara kecil, para pejabat negaranya, pemerintahnya, memberikan penghormatan kepada para pekerja migrannya dengan memberikan relaksasi pajak 2.800 US dollar. Kita ini negara besar. Ya, Indonesia ini negara besar. Tapi kenapa kita memberikan penghormatan kepada pekerja migran hanya dengan nilai 1.500 US dollar? Tapi itulah perjuangan BP2MI yang tentu dalam hal keputusan apapun tidak bisa hanya satu kementerian lembaga yang didengar, tapi ini hasil pembahasan. Sehingga waktu itu Pak Erlangga juga masih membuka kesempatan untuk perjuangan ini. Di mana usulan 2.800 nanti akan dinaikkan dalam rapat terbatas dengan Presiden. Jadi tidak bisa diputuskan oleh Pak Menko dengan rapat KL. Nah, saya mohon doa dari semua para pekerja migran, saya mohon doa juga dari seluruh rekan-rekan media agar rapat terbatas dengan Presiden bisa goal 1.500 dolar minimal ya, sama persis dengan Filipina untuk menjadi 2.800 US dollar. Cukup teman-teman? Ya, satu lagi silakan. Pak, ini kan relaksasi pajak ini kan diberikan karena PMI itu memberikan. Betul, ya. Tapi ini ada aturan juga bagaimana relaksasi itu diberikan ke PMI yang prosedural. Ya, itu pasti pertanyaan yang menarik ya. Seolah-olah negara misalnya melegalisasi PMI unprosedural. Nah, logikanya harus dibalik. Ketika seseorang yang disebut warga negara Indonesia sudah terlanjur ada di luar negeri, maka otomatis siapapun dia, apakah pelajar, apakah dia mahasiswa, termasuk pekerja baik yang resmi berangkat dulu maupun tidak resmi, itu dalam perlindungan negara. Ya, contoh, mereka sakit, dibiayai oleh negara dipulangkan. Bahkan
dirawat hingga sembuh di Indonesia. Mereka meninggal, jenazahnya dipulangkan atas biaya negara. Padahal dulu berangkatnya mereka prosedural. Sama halnya dengan barang kiriman. Jadi keterlanjuran mereka ada di luar negeri, tidak boleh negara memposisikan ya PMI warga negara sebagai pelaku kejahatan. Yang harus kita berikan cap dan ambil tindakan pelaku kejahatan adalah mereka yang mengirim. Tapi PMI harus kita posisikan sebagai korban. Sehingga atas semangat negara melindungi warga negara termasuk PMI unprocedural, atas prinsip negara yang memahami bahwa PMI bukan pelaku kejahatan tapi dia adalah korban, PMI unprocedural, maka mereka tetap mendapatkan penghargaan negara. Karena yang tidak resmi maupun resmi dari hasil kerja mereka toh tetap masuk ya menjadi bagian devisa yang disumbangkan oleh para pekerja kepada negara. Sehingga ini adalah upaya-upaya bentuk penghormatan kita kepada para pekerja migran, pahlawan devisa. Tidak boleh negara dolim dengan segala kebijakannya, tidak boleh kebijakan negara yang harusnya mempermudah, tapi ujungnya mempersulit, atau menghalang-halangi kemerdekaan dan kebebasan. Tidak boleh negara menciptakan aturan regulasi yang mengeksploitasi PMI. Tidak boleh negara hanya ingin enaknya dengan menerima devisa PMI, tapi tidak memiliki empati sedikit pun kepada para pekerja migran Indonesia. Apalagi dengan ya narasi-narasi berbau kecurigaan. Dulu misalnya ketika Lartas keluar, kenapa PMI dibatasi barang kiriman yang harus dikirim ke Indonesia? Dicurigai. PMI menjadi sumber ya matinya, bangkrutnya bisnis UMKM di Indonesia. Bangkrut dan bisnis matinya produk-produk lokal nasional Indonesia karena barang yang dikirim PMI. Sehingga saya katakan waktu itu yang harus dicurigai adalah mereka yang selalu menggunakan visa turis bolak-balik ke luar negeri, belanja ke sana, tapi sebagian barang diselundupkan untuk menghindari pajak. Atau bahkan banyak kasus pejabat negara dengan visa perjalanan dinas, belanja di luar negeri, menyelundupkan mobil mewah misalnya, kemudian sepeda-sepeda mahal, Bronton, ya, bahkan menggunakan pesawat milik negara, Garuda misalnya, untuk menghindari pajak. Nah, mereka-mereka ini yang dicurigai. Sehingga saya minta stop, hentikan cara berpikir aparat negara yang selalu mencurigai para pekerja migran Indonesia. Tapi dibalik mindsetnya, berikan penghormatan kepada mereka. Ini adalah upaya negara berterima kasih kepada PMI sebagai penyumbang devisa terbesar kedua kepada negara. 2024, BI telah merilis sumbangan devisa PMI sekarang berada di posisi 227 triliun dari 159,6 triliun. Jadi ini ya saatnya momentum kita, negara harus berani berterima kasih kepada rakyatnya, ya bahkan meminta maaf atas kesalahan-kesalahannya, kemudian tobat nasuha, kembali kepada jalan yang benar dengan memberikan penghargaan pada PMI dengan regulasi yang berpihak, menunjukkan negara hadir dan memberikan perlindungan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Terima kasih, cukup ya. Satu lagi. Kan yang PMI non prosedural biasanya takut ya Bang ya, untuk mengirim barang atau gimana, atau meninggal atau sakit. Nah, call center yang bisa dihubungi ya untuk non prosedural di mana Bang? Ya, call center kita kan ada 2 nomor hotline ya, yang itu bisa dihubungi dan itu sudah dipublish berulang-ulang dan bisa ditemukan di website kita. Silahkan para PMI jika ada masalah baik unprocedural maupun resmi ya untuk melaporkan ke BP2MI. Kita terbuka dan bahkan petugas kita 24 jam di call center ya. Bahkan saya katakan jika ada petugas yang tidak melayani, mereka lambat merespon, laporkan kepada kepala badan. Pasti kita akan mengambil tindakan. Saya, para deputi, direktur, seluruh staf di sini kan digaji oleh uang rakyat kok. Kita bisa makan dari uang PMI ya, bukan dari uang nenek moyang kita. Dapat fasilitas mewah lagi, mobil ya. Saya mobilnya Alphard, Eselon 1 ini Camry sedan. Direktur ini Pak Jero dengan Fortuner, itu kan bukan dari nenek moyang kita loh, dibiayai itu dibeli atau disewa, tapi dari uang PMI. Sehingga kesadaran ideologis yang selalu saya sampaikan kepada jajaran, saatnya negara menyadari, penyelenggara negara memahami bahwa tidak ada pemerintahan jika tidak dikehendaki rakyat untuk berdiri. Bahkan tidak ada negara yang bisa diproklamirkan jika tanpa kehendak rakyat untuk bernegara. Sehingga kehadiran negara dan pemerintah dalam mengelola negara diorientasikan sepenuhnya untuk kepentingan rakyatnya. Mereka adalah pemberi pajak yang uang itu diakumulasi untuk pembangunan berbagai sektor di negara ini dan untuk menggaji para aparat negara yang ada di negara ini, termasuk memberikan berbagai fasilitas istimewa. Nah, terakhir,
kenapa kami merekomendasikan untuk segera dikeluarkan barang-barang, Bapak Ibu sekalian, ini harus ada ya momentum yang segera cut off. Jadi barang-barang yang terlanjur tertahan di pelabuhan hingga hari ini, yang puluhan ribu jumlahnya, atau juga ratusan ribu dos, ya, yang juga sudah mengalami kerusakan atas makanan-makanan yang dikirim PMI. Ini harus ada keputusan yang cepat, yang diskretif menurut saya dikeluarkan. Kenapa harus dikeluarkan? Karena tertumpuknya barang ini kan tidak lepas dari kekacauan dalam aturan yang kemarin diterbitkan. Saya mengatakan ini kekacauan. Jadi jangan karena kekacauan yang kita buat, yang dibuat oleh negara, rakyat yang dikorbankan. Justru itu menjadi bahan introspeksi negara. Cara minta maaf, cara menebus dosa dengan cara ya udah keluarkan semua barang. Bahwa nanti kita ingin mendisiplinkan PMI dalam hal-hal mengirim barang dengan aturan baru, maka itu adalah langkah-langkah kita ke depan. Berikan edukasi kepada PMI, ya, sosialisasikan aturan yang dibuat, bagaimana mereka paham tata cara mengirim barang, berapa besar, melalui cara apa, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Cukup ya teman-teman. Terima kasih banyak ya atas pertemuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.